menyamakan persepsi tentang kom, walaupun runtutannya dari mulai CP apa dulu Bu Yuwan ya sudah mulai sedikit-sedikit. Nah nanti untuk secara teknisnya tadi udah saya sampaikan ke Pak Wakil ketika kita menyampaikan kom, dan sesuai juga yang arahan dari Pak Kasih itu menghasilkan produk. Kalau secara teori untuk teman-teman guru, kepala dan waka bidang kurikulum kayaknya sih sudah pada mengikuti secara daring gitu ya. Dari nanti mungkin kalau dari awal tetap aja kita pijakannya untuk kom, jadi untuk membedakan dari kalau dulu KTSP dokumen 1 ya namanya KTSP, sekarang kurikulum operasional madrasah. Nah nanti kalau dari secara materi pelatihan tetap kita dimulai dari tujuannya apa sih gitu. Tujuannya yang pertama ya kita memahami. Nah setelah memahami dari kom sendiri itu ada komponennya, baik analisis, visi misi dan sampai evaluasi kurikulumnya. Nah ini berhubung 33 slide karena sifatnya teori, dari latar belakang apa mungkin nanti bisa kita baca sendiri. Nah yang terpenting insya Allah kita memadupadankan antara tuntutan divalidasi validasi ketika pengawas harus memverifikasi dan validasi ya, seperti halnya di KTSP. Nah kita yang ini nggak usah ya Pak Haji ya, komponen kom dan sebagainya kan memang nanti kita bisa lihat juga di draft, di outline-nya ada analisis karakteristik, komponen visi misi dan tujuan, sama halnya di KTSP ada pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, sampai pendampingan dan evaluasi. Nah nanti mungkin yang dimaksud analisis karakteristik kekhasan madrasahnya itu kan nanti masing-masing madrasah berbeda ya. Nah ini nanti ketika menentukan untuk prinsip analisis lingkungan belajarnya itu melibatkan siapa saja perwakilan warga madrasah ya, diperlukan data-data kualitatif dan kuantitatifnya itu otomatis juga sesuai keadaan di madrasah masing-masing, apalagi analisis lingkungan belajar di madrasah. Nah lanjut, seperti yang sudah di-share di Pokjawas dan di tim ya, nanti ketika merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah, kita ingatkan juga ketika madrasah itu sudah menggunakan visi misi melebihi dari 4 tahun itu sebaiknya ditinjau kembali. Iya, walaupun satu kata atau kayak kemarin kita sudah ada ya. Jadi kemarin di waktu kita penyusunan di ADRT yang di proposal Bu Yuan ya, kata-kata Cipayung 2019-nya udah dihilangkan ya, karena udah mencapai 4 tahun yang lalu. Khawatirnya nanti itu jadi momok gitu ketika kita pengajuan visi Pokjawas. Betul, visi Pokjawas. Nah ini untuk visi misi madrasah. Tentunya kita sudah sering menyampaikan ya, untuk visi itu menggambarkan harapan, misinya juga. Nah setelah itu komponen visi misinya kayaknya cukup kali lah, ini gambarannya saja ya. Nah, kita langsung beranjak ke ini saja ya teman-teman ya, langsung ke izinkan ke validasi lah. Nanti untuk disetujuinya yang validasi, instrumen validasi atau verifikasi ini kan tetap di identitas madrasah itu ya. Kalau nama sekolah berarti nanti kita ada tim editor dari Pokjawas, nanti alangkah baiknya nomenklatur sekolah diganti dengan madrasah ya Pak Haji ya. Nama madrasah, NPSN tentunya, nama kepala madrasah, alamat madrasah, tanggal validasi. Nah ini komponen KOSP pun nanti berubah menjadi kom gitu. Ya, kita sambil sedikit-sedikit lah nanti. Nah ini secara garis besarnya. Untuk divalidasi sama halnya di KTSP itu dimulai dari cover, logo madrasah, judul kurikulumnya. Kalau dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan dokumen 1 ya, sekarang kurikulum operasional madrasah. Tahun pelajarannya tentunya kalau yang untuk piloting itu berarti 2023-2024 alamat madrasahnya. Nah sampai ke lembar pengesahan
Itu ada rekomendasi pengawas, rumusan kalimat pengesahannya. Mudah-mudahan nanti sudah ada contohnya. Terus tanda tangan kepala madrasah, stempel cap, tanda tangan ketua komite atau yayasan, dan stempel cap komite madrasah, tanda tangan. Nah, kalau kata pengantar, sebaiknya juga mungkin kita arahkan isinya itu pengembang yang menyatakan syukur kepada Yang Maha Kuasa, terus menyatakan alasan singkat tentang penyusunan, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, serta harapan dan pelaksanaan. Nah, daftar isinya ini nanti kita seperti halnya yang disampaikan Pak Kasih, ketika kita memverifikasi itu sebaiknya sudah benar-benar fix, jangan sampai ke Pak Kasih itu masih ada yang salah gitu ya. Jadi di verifikasi itu jangan hanya punten-punten checklist gitu. Jadi kesesuaian dengan halaman, antara halaman dengan di daftar isi dicocokkan. Khawatirnya kan ada yang loncat, memungkinkan bisa terjadi. Nah, untuk pendahuluan, nah kita lihat di sini validasinya seperti itu. Kita lihat di contoh, langsung di contoh kurikulumnya. Ini sudah ada draftnya ya, dari kata pengantar ke dari covernya. Iya, udah ada lah Pak Ji ya. Ini covernya nanti. Lembar validasi ini masih acak-acak, nanti bisa dirapikan dengan ada tim editornya tentunya ya di madrasah. Kalau masih berlaku nggak Pak Ji? Kalau dulu kan ada TPKM, tim pengembangan kurikulum, tetap masih ada. Nah itu juga kalau kemarin ada tim apa yang untuk pengembangan mutu, apa namanya itu? Ya itu kan ada di SK kan ya. Nah itu ada tim tim penjamin mutu. Oh iya, TPM. Tim penjamin mutu internal. Iya, iya. Pak Kasih usul. Iya, nah ini. Nah, kita telah dari validasi yang ada dari mulai cover, lembar pengesahan, daftar isi, terus nanti diketahui oleh kepala, ada pengawas. Nah, ini kata pengantarnya kan tadi juga sudah ada gambarannya tentang ucapan puji syukur, terus sampai kepada pentingnya tujuannya. Nanti mungkin di sini juga disamakan berkat dukungan dari berbagai pihak, apa ucapan terima kasihnya kepala kantor Kementerian Agama. Kasih itu tetap disebutkan juga ya. Terus pengawas madrasah ini ada pendidikan, tenaga pendidikan, sampai ketua komite. Gitu. Nanti mungkin Bu Dokter kita ini lagi mana yang kalau memang diperlukan semua itu tetap kita cantumkan, atau mungkin ada pengikisan, karena kan namanya draft contoh itu kan nggak mutlak harus persis kita contoh. Nah ini ya halaman judul, lembar pengesahan, lembar validasi, terus visi madrasah, misi, tujuan, ini sama kayak di KTSP ya. Nah, pengorganisasian pembelajarannya di muatan kurikulum, muatan beban belajar, ada program inklusifnya ini masuk di sini langsung. Ya, itu kan nanti juga disesuaikan juga kali ya. Kalau madrasahnya belum belum ada program inklusif, berarti itu dihilangkan kan, seperti itu. Nah, ini untuk bab 1 karakteristik madrasah. Di draftnya kurikulum operasional madrasah disusun sebagai pedoman bla 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 sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uploadnya di sini. Nah, kalau ini ada contoh kota di mana madrasah berlokasi juga mempunyai budaya daerah. Misalnya, kalau di Bekasi itu ininya apa? Kalau ini Tugu Bandikar Sakti, satu guru sebagai dan menghasilkan satu karya prestasi. Kan tidak semua madrasah seperti itu. Nanti disesuaikan dengan yang mempunyai budaya daerah. Ya, lanjut ke Nah, yang kedua visi misi dan tujuan madrasah ini disesuaikan dengan visi misi madrasah
yang kita bina atau madrasah yang kita kita sosialisasikan sebagai sasaran itu kan beda-beda. Upayakan kita juga teliti antara kalau pada waktu PKKM itu ada 1-2 madrasah yang di KTSP itu berbeda dengan visi-visi yang sudah dipampang misalnya gitu. Kalau misalnya kita ada yang teliti ada yang enggak lah. Kalau misalnya asesor kopasnya katanya oh ini yang sudah diperbaiki ya, ada aja berargumen seperti itu gitu di KTSP. Yang di depan belum diperbaiki tetapi kenapa masih dipampang gitu misalnya. Nah itu ya untuk visi-visi. Iya. Nah lanjut ke penuh banget. apa? Bab 3 pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Untuk muatan kurikulumnya nanti, nah ini mungkin yang perlu nanti penyamaan persepsi antara ada 20 sampai 25% itu nanti ada contoh yang berbeda ketika di sini dicontohkan untuk di pelajaran umum sama di pelajaran agama. Saya pribadi untuk nanti pengambilan yang 20 sama 25% untuk di P2RA-nya itu kan nanti disesuaikan juga, tidak semuanya sama ya. Iya. Nah, ini contohnya muatan atau struktur kurikulum, alokasi waktu. Nah, ini masih SMP. Nanti kan kita otomatis MTS, berarti untuk di mapelnya ini nanti masih diedit lagi kan. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu dikembangkan di MTS, MI, MA itu kan ada Quran, hadis, fikih, akidah, KI ya, bahasa Arab ya, disesuaikan itu. Iya. Paling nggak ini secara garis besarnya. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam. Seperti halnya kita pahami itu nanti mau diletakkan mau secara blok, mau tiap hari Senin atau seminggu di akhir waktu, itu juga sebaiknya kalau memang kadang madrasah sudah punya prinsip sendiri, kami mau setiap hari Bu, kami mau di minggu kedua saja Pak misalnya. Nah itu kalau yang seperti itu berarti kan kita harus siap konsep ketika sudah penjadwalan untuk di yang berbeda pemetaannya gitu. Nah, lanjut untuk ini pelaksanaan kegiatan didampingi oleh guru mapel. Oh ini masih ininya profil pelajar Pancasila. Ini secara draftnya. Nah untuk ekskulnya ini dicontohkan di kegiatan ekskul ada 2 macam, ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekskul wajibnya kepramukaan itu masih ya, ekstrakurikuler pilihan dikembangkan dan diselenggarakan sesuai bakat dan minat peserta didik, otomatis juga disesuaikan di madrasah. Untuk pramukaan wajib diikuti seluruh peserta didik. Kita ingatkan, kita tazkirah sama-sama untuk kegiatan ini dilaksanakan secara blok, aktualisasi dan reguler. Kegiatan ekstra wajib untuk pendidikan kepramukaan sebagai suplemen pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah ini nanti ada satu, kita dapat informasi madrasah atau SMP tertentu yang sudah melaksanakan ini, ada yang dilaksanakan di luar ya. Itu nyambung dengan kegiatan kayak pramukaan untuk sekalian kayak semacam LDKS dan sebagainya untuk iya gitu. Ada juga yang di dalam madrasah itu kayak menggunakan kayak per jusa, per sami seperti itu. Nanti tinggal dicocokkan. Nah, untuk home. Nah, Pak Jiat kan ini mestinya yang di Mandua sudah berlangsung. Nanti untuk saya udah kasih formulir bukan gak diisi itu oh. dijawab. Yang itu monitoringnya. Iya. Sampai sekarang saya tanya hilang tuh kali. Oh gitu. Padahal Iya. saya mah Buyon udah apa yang diminta dulu Buyon nih. Iya. Kasih sama kagak dijawab itu
diisi hukum. Teori doang. Nah ini nanti ini contoh misalnya dari Jawa Timur untuk pengaturan iya muatan pembelajaran Judul apa dulu. Iya. di Jawa Barat itu mengikuti kalau kayak di pinggiran Jakarta itu kan ada PLKJ ya pendidikan apa lingkungan Jakarta. Kalau Jawa Timur bahasa Jawa, nanti di Jawa Barat ini mau bagaimana gitu, mau diterapkan lagi nggak bahasa Sundanya? Iya, kalau memang itu wajib ya. Ada ya, iya. Gurunya emang ada. Ada Belum. gurunya ada. Gurunya ini mau orang Jawa kayak mau orang Betawi kayak ngajar dosen. linear nggak itu? Nggak diperlukan? Enggak. Oh gitu, iya. Nah, Itu namanya Iya. pemaksaan. pemaksaan. Tapi guru bahasa Sunda banyak sebenarnya, orang Sunda banyak di Mansatu itu. Iya. Nah ini masih umum, nanti kita ngeliat lagi yang madrasah deh ya. Iya, bisa. Iya betul. Dia udah menggambarkan banget. Iya. Nah sekarang ke outline-nya. Kalau outline-nya itu kalau saya cermati untuk di outline-nya itu sama di validasinya itu runtutannya udah sesuai gitu. Dari cover, daftar isi, analisis karakteristik, proses berpikirnya, pilihan analisisnya, sampai visi misi tujuan, Pas ya. terus pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, sampai ke pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, pendampingannya, nah itu dia ya Bu Dokter, ketika itu ada pilihan glosarium, itu kan kita ketika di penyusunan itu ada yang dicantumkan, ada yang enggak, ada yang kepada yang enggak, itu nanti kesepakatannya juga. Kalau memang sekarang ditambahkan glosarium untuk sebagai kelengkapan di komponen boleh juga gitu. Kalau di Juknisnya memang ada nggak Pak? Ada gitu ya, kalau memang enggak ya berarti itu ya gimana ininya udah oh. Terus Emang mau ngopi aja. yang Oh, udah ngopi yang ada udah jadi ya, Udah panas. yang udah jadi ya. Gimana? Ya udah sekarang ini aja deh, maksudnya dari teman-teman tentang kom ini untuk misalnya ayo dari mulai bab 1 ya Pak Haji ya, kita susun draft secara langsung, kita susun atas ininya Kementerian Agama Kota Bekasi di naungan wilayah kita kayak gitu. Terus untuk apa itu yang ke daerah apa nama? Mulak. Nah, yang kekhasan daerah, analisis lingkungan belajarnya gitu. Nah, mungkin ada apa namanya? Masukan silakan. Nah, ini secara umumnya struktur tetap ya. Kalau secara latar belakang, aduh, apa itu lagi? Juknisnya yang dibutuhkan madrasah Iya, langsung madrasah. contohnya soalnya bukan juknisnya. Contoh aja contoh. Iya. Share. Nah, ini ada contoh lagi katanya dari di daerah Yogyakarta misalnya kayak itu udah ngambil dari langsung